Halo viewers, semangat pagi. Perkenalkan, saya Temi. Selamat bergabung pada Development Journey Fifth Group, yaitu New Employee Orientation Program atau biasa disebut NEOP. Hari ini kita akan memulai training yang akan membantu kita semua untuk memahami yang pertama, company profile dan budaya Fifth Group. Kedua, benefit development journey dan peraturan Fifth Group. Ketiga, anti-fraud management di Fifth Group. Terakhir, bangga menjadi karyawan Fifth Group. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Yuk, bareng Temi, kita akan segera masuk ke sesi yang pertama. Rekan-rekan viewers, sebelum kita masuk sesi 1, Temi ingin mengingatkan, apakah rekan-rekan sudah melakukan pre-activity berikut ini? Yang pertama, telah mendownload aplikasi Meta, Fema, Vima, AstraPay, dan eLibrary. Kedua, memfollow akun Instagram Growing at Fifth Group. Dan ketiga, membaca bahan pre-reading. Terakhir, mengerjakan pretest di Fema. Apakah rekan-rekan tahu bahwa induk perusahaan Fifth Group adalah Astra International? Astra International didirikan pada 20 Februari 1957 oleh Bapak William Suryajaya, Chia Kianti, dan Lim Peng Hong dengan filosofi Catur Dharma Astra. Catur Dharma Astra adalah filosofi perusahaan PT Astra International yang merupakan warisan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang teguh sang pendiri perusahaan tersebut, yaitu Bapak William Suryajaya. Apa saja sih isi Catur Dharma tersebut? Yang pertama, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Keempat, senantiasa berusaha mencapai terbaik. Kita juga perlu tahu tentang mentalitas dasar Astra, yaitu 1. Fokus pada pelanggan. 2. Fokus pada PDCA. 3. Fokus pada fakta dan data. 4. Fokus pada kerjasama. 5. Fokus pada keunggulan. PT Astra International memiliki 7 lini bisnis, yaitu otomotif, financial service, heavy equipment and mining, agribisnis, infrastruktur dan logistik, properti, serta information technology. Lalu, di mana posisi Fifth Group? Ya, benar. Fifth Group berada di financial service, khususnya di motorcycle. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa Fifth Group memiliki 5 lini bisnis? Pertama, Fifth Astra. Kedua, Dan Astra. Ketiga, Spectra. Keempat, Amitra. Kelima, Vinatra. Sidik jari yang telah didesain khusus pada logo Fifth Group memiliki kekhasan simbol visual yang melambangkan 1. Komitmen. 2. Fokus pada konsumen. 3. Customisasi. Fifth Group sebagai perusahaan pembiayaan dengan networking terluas dan tersebar dari Aceh sampai Papua, terdiri dari 235 cabang, 396 pos, 1.606 kios, 31 sentral kredit, 10 sentral remedial, 2 sentral support, dan 27 warehouse, dan lebih dari 3.493.101 konsumen aktif. Teman-teman, yuk kita mengenal jajaran direksi Fifth Group berikut ini. Berikut ini struktur organisasi yang ada di Head Office, Branch Operation, Branch Marketing, Central Credit, Central Remedial, Warehouse, maupun Central Support. Setiap tahun,
Fifth Group memiliki tagline yang menjadi semangat untuk seluruh insan Fifth Group. Di tahun 2023 ini, tagline kita adalah Level Up the Race, Empower Collaboration for Sustainable Business Excellence. Teman-teman, sesi 1 sudah selesai. Yuk, mari kita ingat kembali poin apa yang sudah kita pelajari di sesi kali ini. Yang pertama, sejarah Fifth Group. Kedua, catur dharma Astra. Ketiga, posisi Fifth Group di Astra. Keempat, lini bisnis Fifth Group. Kelima, makna logo Fifth Group. 6, network Fifth Group. 7, jajaran direksi. Dan yang terakhir, struktur organisasi yang ada di Fifth Group. Di sesi kedua, akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Axel. Halo Fifers, perkenalkan saya Axel. Di sesi yang kedua, kita akan belajar tentang culture. Fifth Group memiliki etika kerja yang dijalankan dalam kesehariannya. Pertama, etika atasan dan bawahan. Kedua, etika sesama karyawan. Ketiga, etika lingkungan perusahaan. Keempat, etika wewenang dan jabatan. Values yang menjadi jantung dan penggerak budaya Fifth Group yaitu TEAM. Teamwork, Excellence, Achieving, Moving Forward. Bersama Temi, Values Teamwork mengajak kita untuk kerjasama sinergis secara profesional antar individu atau kelompok, berlandaskan saling menghargai dan saling percaya dengan semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan sub-values, sinergis, saling menghargai dan saling percaya, semangat kebersamaan. Berikut do dan don'ts-nya. Bersama Excel, Value Excellence mengajak kita untuk proaktif meningkatkan kualitas layanan dan produk melalui optimalisasi sumber daya dan perbaikan proses berkesinambungan untuk menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder dengan sub-values, peningkatan kualitas, perbaikan berkesinambungan. Berikut do dan don'ts-nya. Bersama ACI, Values Achieving mengajak kita untuk berkomitmen menghasilkan inovasi-inovasi, berlandaskan integritas, semangat pemenang, dan pantang menyerah untuk mencapai prestasi terbaik. Dengan sub-values, inovatif, profesional, fokus pada prestasi. Berikut do dan don'ts-nya. Bersama Movi, Value Moving Forward mengajak kita untuk berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan dalam menemukan dan menciptakan peluang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dengan sub-values, wawasan luas dan pandangan jauh ke depan, menemukan dan menciptakan peluang, pertumbuhan berkelanjutan. Berikut do dan don'ts-nya. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan informasi tentang value TEAM di Instagram @growing@fifthgroup dan Fema. Rekan-rekan Fifers, setelah tadi kita mengetahui culture yang ada di Fifth Group, selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang development journey. Harus kalian tahu, dalam salah satu tahapan development journey untuk karyawan baru, baik NPK maupun NPO akan mendapatkan in-class training, soft skill dan technical skill sesuai dengan matrix job-nya, e-learning sesuai dengan job masing-masing,
Masa orientasi karyawan baru yang bertujuan untuk memperkenalkan bisnis Fifth Group, culture perusahaan, dan fungsi kerja masing-masing departemen yang ada di cabang, dan untuk karyawan baru NPK, masa percobaan selama 90 hari. Sesi 2 sudah selesai. Yuk kita ingat kembali poin yang sudah kita pelajari di sesi ini. Etika kerja, values TEAM, development journey. Di sesi yang ketiga, akan ditemani oleh rekan Aci. Hai rekan-rekan Vivers, perkenalkan saya Aci. Di sesi ketiga ini, kita akan belajar mengenai digital ekosistem yang ada di Fifth Group. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk agile dan adaptif pada situasi apapun dengan menerapkan teknologi untuk memajukan bisnis agar tetap kompetitif, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan profit. Begitu pula dengan Fifth Group juga agile dan adaptif, salah satunya dengan menerapkan digital ekosistem untuk seluruh karyawannya maupun untuk customer. Nah, sudahkah rekan-rekan mendownload dan melakukan aktivasi aplikasi berikut ini? 1. Fema, 2. Vima, 3. Astra Pay, 4. E-Library. Selain digital ekosistem untuk seluruh karyawannya, Fifth Group juga menyediakan untuk customer. Rekan-rekan, berikut beberapa informasi terkait keamanan informasi yang ada di Fifth Group. Tahukah rekan-rekan bahwa Fifth Group memiliki sistem untuk kepersonaliaan, yaitu HCMS, Human Capital Management System. Sistem HCMS hanya bisa digunakan oleh karyawan NPK dan karyawan NPO. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan sistem HCMS. Sesi 3 sudah selesai. Yuk kita ingat kembali poin yang sudah kita pelajari di sesi ini. 1. Digital Ecosystem Fifth Group. 2. Fifth Group Health Survey. 3. HCMS. Di sesi yang keempat akan ditemani oleh rekan saya, Movie. Hai rekan-rekan Vivers, perkenalkan dengan saya Movie. Di sesi keempat ini, kita akan belajar mengenai peraturan perusahaan, hubungan hukum, dan hak normatif. Rekan-rekan Vivers, tahukah kamu apa tujuan peraturan perusahaan itu dibuat? Ada beberapa tujuan peraturan perusahaan, yaitu 1. Untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha. 2. Memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. 3. Menciptakan hubungan kerja harmonis, aman, dan dinamis antara pekerja dan perusahaan. Untuk selengkapnya, dapat kita lihat, baca, dan download pada aplikasi e-library. Pastikan kamu sudah punya aplikasinya ya. Berikut peraturan perusahaan Fifth Group 2021-2023 yang terdiri dari 17 bab yang telah diatur oleh perusahaan kita. Peraturan perusahaan adalah puncak tertinggi dalam tata hierarki ketentuan internal Fifth Group yang diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lainnya. Rekan-rekan Vivers, hubungan kerja terjadi bila ada 3 hal: pekerjaan, perintah, dan upah. Berikut hubungan hukum Fifth Group berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2023. Berikut ini adalah 1. Hak normatif menurut peraturan perundangan. 2. Kebijakan perusahaan menurut peraturan perusahaan. Totalnya terdapat 37 poin terkait dengan hak karyawan. Lalu, bagaimana dengan ketentuan pernikahan internal dalam peraturan perusahaan Fifth Group? Berikut penjelasannya.
Rekan-rekan Vivers, surat peringatan karyawan atau yang biasa disebut dengan SP merupakan surat yang diberikan kepada karyawan yang bermasalah atau telah melakukan pelanggaran disiplin kerja. Tujuan pemberian SP adalah untuk membuat jerak karyawan yang bersangkutan dan mencegahnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Berikut mekanisme pemberian surat peringatan. Sesi 4 sudah selesai, yuk kita ingat kembali poin yang sudah kita pelajari pada sesi ini. Yang pertama terkait peraturan perusahaan, yang kedua terkait hubungan kerja, yang ketiga terkait surat peringatan. Di sesi yang kelima akan ditemani oleh rekan saya yaitu Temi. Hai rekan-rekan Vivers, bertemu lagi dengan saya Temi. Di sesi kelima ini, kita akan belajar mengenai anti-fraud management. Rekan-rekan Vivers, tahukah kamu bahwa berdasarkan aturan POJK nomor 35 garing POJK 05 garing 2018 bab 12 tentang pengendalian fraud dan strategi anti-fraud perusahaan pembiayaan pasal 55 di mana berbunyi perusahaan pembiayaan wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian fraud dalam organisasi perusahaan pembiayaan. Berikut organisasi anti-fraud yang ada di Viv Group. Ada 6 yang masuk dalam klasifikasi tindakan fraud. Yuk, kita lihat apa saja klasifikasinya. Rekan-rekan Vivers, untuk implementasi pencegahan fraud berikut: 1. 8 etos kerja. 2. Do and don'ts-nya. Yuk, berpartisipasi aktif dalam menciptakan Viv Group yang bersih dengan mencegah terjadinya tindakan fraud di lingkungan kerja kita dengan 3M. Tahukah kamu bahwa Viv Group sudah mendapatkan ISO 37001 tentang SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan? Kita sudah mengetahui tentang anti fraud. Jadi, jangan sampai kita melanggarnya ya. Karena ini sanksi terhadap tindakan fraud. Sesi 5 sudah selesai. Yuk, kita ingat kembali poin apa yang sudah kita pelajari di sesi kali ini. Yang pertama, penjelasan tentang anti-fraud. Kedua, penjabaran 3M. Ketiga, sistem manajemen anti penyuapan. Keempat, sanksi pelanggaran fraud. Di sesi ke-6 akan ditemani oleh rekan saya yaitu Excel. Hai Vivers, berjumpa kembali dengan saya, Excel. Kita masuk ke sesi 6, budaya hidup sehat. Rekan-rekan Vivers, pandemi belum usai. Kita tetap harus selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama saat berada di lingkungan kerja. Jangan lupa tetap menerapkan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama. Berdasarkan SK nomor 007-FIF-SK-dir-SK-1-2023. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan jika kita terpapar COVID.
Untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan virus corona, seluruh karyawan harus mendapatkan vaksin booster. Berikut manfaat dari vaksin booster. Fifth Group juga punya care center loh. Bagaimana sih flow prosesnya? Kita lihat bersama-sama. Sesi 6 sudah selesai. Yuk kita ingat kembali poin yang sudah kita pelajari di sesi ini. 6M. Vaksin booster. Fifth Group Care Center. Rekan-rekan Fifers, kita sudah menyelesaikan rangkaian development journey untuk seluruh karyawan baru, baik NPK maupun NPO dalam training NEOP. Semoga kita semua semakin mantap dan bersemangat untuk berkarya di Fifth Group dan memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan yang kita cintai. Sebagai penutup, kami ingatkan kembali untuk seluruh peserta agar dapat menyelesaikan post activity kita, yaitu menyelesaikan post test di VEMA, mengisi LUB, lembar umpan balik di VEMA. Sampai jumpa di development journey berikutnya. Bye-bye!